Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk itu persiapkan diri, persiapkan hati saudara. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan layakan Tuhan, elu-elukan Tuhan. Untuk itu saudara, ketika kita percaya bahwa ketika umatnya menyembah Dia, kuasa Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat sama-sama pujian ini. Saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan syukur bagi Tuhan, buat Tuhan yang mampu menyelamatkan kita.
Tuhan, sembah Tuhan, puji Tuhan. Karena Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik untuk kita. Untuk itu saudara, agungkan Dia, muliakan Dia. Hari ini kita datang kepada Yesus. Angkat tangan saudara, inilah hari keselamatan bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari belenggu-belenggu dosa. Untuk itu saudara, sembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Uralama-lama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Uralama-lama Yesus. Karala-naralama Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan saudara. Saudara yang terkasih, Tuhan yang membimbing kita dalam kehidupan kita. Untuk itu mari saudara, saya mengajak saudara sekalian untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Elu-elukan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Uralamaya sikarala naralamaya si. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebelum lebih jauh kita akan masuk dalam perbuatan kita. Kita angkat pujian bersama-sama alam semesta. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Alam semesta menyaksikan kebesaran Tuhan. Dunia sudah menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Saudara, kita ganti pujian ini. Kita ganti pujian ini saat ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus.
menyanyikan kemuliaan Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang semua saudara-saudara bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya Yesus. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih. Sekarang kami akan memuji, memuliakan namamu Bapa. Berikan hati yang baik kepada kita, agar kita layak memuji, memuliakan namamu Bapa. Urapi kami Bapa. Muliakan kami agar kami selalu memuji, memuliakan namamu Bapa. Bapa, kami akan mengagungkan Engkau. Urapi dan sucikan hati kami, agar kami tetap menjaga kekudusan kami di hadapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji, memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sudah siap memuji, memuliakan nama Tuhan? Amin. Haleluya. Kita akan bersuka cita pada malam hari ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu, katakan samping kiri kanan, semangat. Mari kita semangat. Haleluya. Haleluya. Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Yeay. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Rajaku. Haleluya,
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Yang masih semangat memuji Tuhan katakan amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita yang termulia. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Kau yang mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Perbuatanku. Tuhan, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau
karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatanmu, biarlah semua perbuatanku, biarlah semua Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di sini. Tuhan menjamah setiap kami. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah Allah yang sanggup menolong kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Serahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan menjamah, agar Tuhan masuk dalam setiap kehidupan. Tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah kekuatanku, Kaulah tempat perlindunganku. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, kan penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu
sukacitamu sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Saya persilakan hambanya untuk maju ke depan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Tuhan. Mengucap syukur kasih setiamu Tuhan Yesus, Kau yang menyertai kami saat ini dalam pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan sertai kami anak-anak muda di tempat ini, kami yang ada di tempat ini saat ini ya Tuhan bersama-sama. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami semuanya. Terlebih hamba-Mu sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, nyatakanlah apa yang Tuhan inginkan di dalam isi hati Tuhan, di dalam hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara dan pengurapan Tuhan menyertai hamba-Mu saat ini. Semua perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan haleluya. Silahkan duduk. Halo, apa kabar? Luar biasa. Masih semangat? Oi, tangannya di mana? Masih semangat? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita harus tetap semangat dan semangat terus. Amin. Apapun situasinya, apapun kondisinya, tidak boleh mengurangi kita, tidak boleh mempengaruhi kita. Yang penting kita saat ini sama-sama terus memiliki kerinduan kepada Tuhan. Amin. Seberapa kita yang hadir, seberapa banyak Tuhan tentukan untuk kita semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara adalah teruna-terunanya Tuhan. Saudara adalah apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan saudara saat ini. Sebagai anak-anak muda, sebagai remaja, bahwa perjalanan itu masih panjang. Tapi di dalam waktu yang singkat ini, mungkin panjang waktunya, mungkin singkat waktunya, Tuhan sedang berurusan secara pribadi dengan diri kalian semuanya, dengan diri saya, dengan semua yang ada di sini. Saat ini, apa yang kita sadari, bahwa kita saat ini bisa bernafas. Ada yang bernafas di sini? Yang bernafas katakan amin. Lihat kanan kiri, kamu bernafas enggak? Ya, kalau enggak bernafas tidak ada di tempat ini. Pastikan kanan kirimu bernafas. Ya, kalau kursi enggak bernafas. Ya. Dan itulah sukacita yang Tuhan percayakan di dalam diri kita semuanya sebagai orang yang percaya. Kita memiliki kehidupan dan tanggung jawab itu harus kita sadari
harus kita miliki sebagai orang yang percaya itu. Menyadari tanggung jawab kita. Judulnya hari ini, menyadari tanggung jawab kita. Teman-teman sadar nggak kalau saat ini teman-teman bernafas, itu adalah pemberian Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita. Tadi saya katakan, yang bernafas katakan amin. Kita bernafas itu pemberian Tuhan itu luar biasa. Kesempatan demi kesempatan yang kita miliki. Mungkin saudara nggak enak atau teman-teman nggak enak mengalami kehidupan ini, banyak masalah yang teman-teman hadapi, situasinya nggak tepat. Kalau teman-teman melihat teman-teman di sekitar saudara semuanya merasakan kenikmatan, merasakan keindahan, mungkin teman-teman nggak bisa merasakan hal itu karena kondisi yang nggak sama. Mereka diberkati, saya enggak. Mereka menerima sukacita, saya enggak. Saudara, sebagai orang yang percaya, sukacita itu harus kita miliki. Sukacita itu harus kita miliki, amin. Sebagai orang yang percaya sama Yesus Kristus, bahwa sukacita itu harus ada di dalam diri kita semuanya. Gak ada yang membatasi semuanya itu. Persoalan apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang mungkin tidak sama menurut teman-teman saudara, menurut apa yang saat ini teman-teman alami, saudara, saya pastikan di dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Di dalam Yesus ada sukacita. Buktikan kalau sukacita itu ada, dan saat ini kalau kita bersama-sama, teman-teman bisa memuji Tuhan. Sukacita surga itu benar-benar turun. Sukacita surga itu ada di tempat ini. Haleluya. Nah, sekarang tentang tanggung jawab itu. Kalau kita sudah menerima bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam diri kita, Tuhan percayakan bahwa itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang mesti harus kita kerjakan untuk Tuhan? Tadi kalau kita sudah menerima semuanya, berarti kita harus menerima tanggung jawab itu. Menerima apa? Menerima sukacita, menerima keselamatan. Keselamatan inilah yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Dan yang seharusnya keselamatan itu harus dimiliki oleh semua orang. Tapi banyak yang tidak menikmati keselamatan itu. Bersyukur kalau teman-teman semuanya bisa menikmati keselamatan itu karena teman-teman menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya. Bersyukur. Dan yang itu yang saat ini saya sampaikan, bagaimana tanggung jawab keselamatan itu yang kita terima dan tanggung jawab itu kita bagikan. Jadi keselamatan yang kita terima bukan untuk milik kita sendiri, tapi untuk banyak orang lain. Orang-orang di sekitarmu, orang tuamu. Orang tuamu mungkin sama-sama datang ke gereja. Orang tuamu mungkin bolehlah mengenal Yesus, tapi bagaimana mengenal Yesus yang sebenarnya? Yang teman-teman harus jumpai bahwa sukacita itu harus ada. Kalau orang tuamu tidak ada sukacita di dalam keluargamu, berarti tidak menemukan Tuhan dengan sepenuhnya. Mari kita menemukan Tuhan dengan sepenuhnya. Tidak ada yang membatas-batasi lagi. Mari kita baca firman Tuhan. Mari kita baca, mari baca kita. Markus 1 ayat 38. Markus 1 ayat yang ke-38, di situ bunyinya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Karena untuk itu aku telah datang. Ini tanggung jawab yang Yesus terima sebagai manusia pada waktu itu. Yesus turun ke bumi. Yesus itu adalah manusia yang seutuhnya. Yesus itu Tuhan yang sepenuh-penuhnya, 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia rela untuk datang ke bumi ini untuk keselamatan kita semuanya. Itu yang kita percayai, itu yang kita imani sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus yang turun ke bumi sebagai manusia seutuhnya, dan tanggung jawab yang dia terima, dia menerima tugas itu. Dia harus rela. Karena melihat manusia begitu rupa, kejatuhan manusia di dalam dosa yang begitu rupa. Kalau kita memandang Yesus sebagai Tuhan, ya mungkin apa yang dibuat Yesus pada waktu itu ya memang manusia yang sempurna seutuhnya. Dia bisa menggunakan
kuasanya sebagai Tuhannya untuk menjadi manusia. Menjadi manusia yang sempurna. Tapi dia harus tinggalkan semuanya itu. Untuk menjadi manusia yang seutuhnya, dia harus rela menderita, dia merasakan sakit, dia merasakan lapar. Itu yang dia rasakan sebagai manusia. Ada yang di sini tidak pernah merasakan lapar? Puasa 1 jam saja masih, waduh, perut melilit-lilit perjuangan. Yesus juga merasakan lapar, sama seperti saya, sama seperti teman-teman semuanya. Gak makan lapar. Mungkin waktu merasakan kesedihan yang teman-teman rasakan kira-kira apa? Mungkin orang tua marah-marahin, itu biasa. Orang tua marah aja gak dengerin. Orang tua ngomong aja gak pernah didengerin. Berarti itu gak ada kesedihan. Kesedihannya apa? Ketika ditinggal teman, ketika gak ada temannya di sekitarnya. Apalagi? Sudah? Ketika teman-temannya meninggalkan, ya kan? Aduh, gak ada teman lagi. Sunyi, cek sunyi. Ada lagi? Kalau teman-teman semuanya ditinggalkan temannya gimana? Sedih gak kira-kira? Teman dekat, teman yang sangat dekat, pacar lah gitu saudara. Oh, gak ada yang pacaran ya? Yang jomblo katakan amin. Oh, banyak yang jomblo, puji Tuhan. Di sekelilingku banyak yang jomblo. Bersyukur saya. Saudara, apapun yang kita alami saat ini, banyak yang meninggalkan kita. Itu bukan kesedihan. Amin. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita semuanya. Amin. Tanggung jawab itu memposisikan kita sebagai orang yang percaya, harus sadar diri, harus tahu diri bahwa segala keberadaan kita Tuhan selalu sertai. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir. Bagaimana sih rasanya sendiri nggak ada temannya lagi. Dan benar-benar teman-teman merasakan bagaimana bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Nggak ada teman-teman lagi yang sudah meninggalkan, termasuk kembar pun ya, kembar yang tadinya bersama-sama janji ya kan, ditinggal. Ternyata Enci sudah punya pacar, Encah sudah punya pacar. Oh belum ya. Maksudnya sudah pergi dengan kegiatannya masing-masing. Wah, sendirianlah Enci, sendirianlah Encah ya kan. Apapun itu keberadaan kita. Benar-benar kalau kita sedang sendirian, seperti apa yang kita rasakan? Undang Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Masalahnya kita mau menyertakan Tuhan enggak? Tuhan sudah bersama-sama dengan saya, Tuhan sudah bersama-sama dengan saudara-saudara semuanya. Tapi masalahnya mau menyertakan enggak? Mau mengajak Yesus itu bersama-sama enggak? Nah, ketika sendirian disitulah tahu bagaimana kalau kita mengundang Yesus hadir di dalam diri kita. Ternyata begitu nyaman, begitu tenang. Bukan lagi kita enggak butuh teman-teman yang lainnya. Justru ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ada masa-masanya kita berdiam bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Mungkin saat ini kalian nggak bisa merasakan kesepian, nggak bisa merasakan kesendirian. Tapi kita harus belajar bagaimana di dalam kesendirian kita, ternyata Tuhan mengajarkan kita untuk kita berdiam. Firman Tuhan katakan, ajarku berdiam supaya kita dekat, lebih dekat lagi, mengenal lebih dekat lagi. Ada pujiannya. Dan pujiannya itu diambil dari firman Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berbaling, temukan cintamu. Di saat, ya cinta, ya cintanya kepada Tuhan. Di sana ku menanti,
untuk bawamu lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Begitu indah, haleluya. Nanti puji-pujian nanti malah. Amin. Oh, ku damba hadirmu. Rasanya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, sungguh kita merindukan bahwa hadirnya Tuhan itu tidak membiarkan kita kesepian. Haleluya. Yang pernah kesepian katakan amin. Ya ilah, banyak juga yang merasakan kesepian. Luar biasa loh. Berarti pernah merasakan kesendirian? Pernah kan alami itu? Undang Tuhan hadir di situ. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, kita akan menerima tanggung jawab itu. Amin. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan kita tahu tanggung jawab yang kita terima. Ternyata kita nggak sendirian, Tuhan selalu menyertai, dan itulah yang harus kita beritakan, dan itulah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Cek, ya, yeah. Dan mati semua. Dari mana ya? Jadi apapun yang saudara alami, apapun yang teman-teman alami, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasakan kekhawatiran itu. Ini kalau diteruskan bisa putus. Iya. Coba diperbaiki sebentar kabelnya. Cek, 1, 2, ya. Ya coba dijaga. Karena ini kalau diteruskan speakernya bisa putus. Nah. Ada stop kontaknya atau apanya yang terganggu? Kabelnya? Sudah bisa ditemukan? Ya. Sebenarnya nggak pakai sound system itu juga nggak apa-apa, tapi ya ini sound system itu adalah sarana. Berdoa saja, Tuhan Yesus pasti menyertai. Amin. Tidak ada gangguan lagi. Amin. Jangan biarkan diri kita merasa kesepian, karena Yesus itu selalu ada di dalam diri kita semuanya. Yang ada Yesus katakan amin. Tempatkan Yesus yang utama di dalam hidupmu. Amin. Jadi kita nggak akan pernah merasa sendirian. Tadi kalau kita sudah merasakan kesendirian, kita diajarkan oleh Tuhan, ajarku berdiam selalu dekat dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan kita nggak butuh lagi teman-teman kita. Justru kita akan diajak oleh Tuhan bagaimana kita mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita harus bisa mengajak teman-teman kita untuk dekat dengan Tuhan. Artinya iman itu harus sama-sama ngalamin. Artinya apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan itu yang harus kita bagikan. Itulah yang dimaksud tanggung jawab. Itulah yang harus kita terima sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Enggak pernah kita merasa hanya berdiam saja, enggak pernah kita akan merasa sendirian saja, enggak ada yang nemenin. Tapi ingat, Yesus selalu menyertai. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, katakan, Tuhan Yesus baik dalam segala hal, yang tetap ku percaya, apa? Tuhan Yesus baik. Kalau kita sudah mengerti ucapan syukur itu, kita bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Kita nggak akan pernah merasakan kesendirian, kita tidak akan pernah merasakan kesepian. Kita bisa menyembah dengan sepuas-puasnya, kita dengan sepenuh hati untuk datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Jadi saat ini kalau kita tahu bahwa tanggung jawab itu harus kita sadari, dimanapun, apapun situasi dan kondisinya, keberadaan kita harus sadar bahwa
tanggung jawab itu ada di dalam diri kita. Tanggung jawab sebagai orang yang percaya, memberitakan apa yang kita pernah alami, apa yang kita percayai, seperti orang-orang yang belum mengerti tentang keberadaan Yesus Kristus. Maksudnya seperti kita yang kita alami saat ini. Haleluya. Bassnya bisa di oven dari situ aja, dari pusatnya, dari mixer. Sudah. Haleluya. Lanjut lagi ya. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-9. Dapatkan sesuatu di sini kebenarannya. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuhan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ini tanggung jawab, saudara. Kalau di luar sana banyak domba yang tidak tergembalakan, banyak teman-teman kita yang belum menerima keselamatan. Ini tanggung jawab kita, ini waktunya. Kita ambil bagian itu. Jadi sebelum kita melangkah, kita harus tahu bahwa apa yang kita percayai, apa yang saat ini kita imani, kalau teman-teman gak merasakan kesendirian karena sudah menerima pemulihan, karena tahu bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan saudara semuanya, teman-teman semuanya ini. Berarti tugas teman-teman harus tahu tanggung jawabnya. Bahwa di luar sana banyak orang yang belum mengenal Tuhan, banyak orang-orang atau teman-teman yang tidak memiliki keyakinan bahwa keselamatan itu ada sepenuhnya. Bahwa keselamatan itu nyata. Dan ini adalah tugas kita semuanya. Ini banyak orang-orang atau teman-teman di sekitar saudara-saudara semuanya. Mereka yang membutuhkan Tuhan. Dan itulah tugas saya semuanya. Itu adalah tugas saudara dan saya. Amin. Pelayanan sepenuhnya bukan yang seperti saya berdiri di atas mimbar ini, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah-buah. Tadi sudah saya sampaikan juga di doa pagi. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak mempekerjakan kita. Kita tidak dibuat oleh Tuhan sebagai karyawannya untuk memenuhkan target-target yang harus dipenuhi. Tapi bagaimana Tuhan itu mengajak saya dan saudara semuanya sebagai partnernya Tuhan, kawan sekerja Tuhan. Sehingga enggak ada target. Apapun yang kita temukan di situ suatu kemenangan, ada kemenangan berikutnya yang harus kita raih. Di situ kalau ada sesuatu yang Tuhan pulihkan, ada sesuatu pemulihan lagi yang Tuhan pulihkan yang lebih besar lagi. Dan itu tugas saya dan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima semuanya itu sebagai tanggung jawab. Apa yang saat ini saudara dengar, apa yang saat ini saudara mengerti tentang tanggung jawab itu. Kehadiran Tuhan itu sungguh nyata. Bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan kehendakmu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh
glory. Yesus Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Dan ku Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku. Segenap jiwaku memuji. Karena Kau besar. Besar, Haleluya. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan di dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Dan ku yakin Tuhan. Kau nyata di sini. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Terjadi di sini. Ku yakin Engkau Tuhan hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Beri pengakuan buat Allah kita. Yesus. Haleluya. Engkau Bapakku yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkanku. Engkau yang selalu menyertai setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama saat ini merasakan sukacita. Karena Engkau hadir di tempat ini. Damai sejahtera yang kami boleh rasakan. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak muda di tempat ini. Engkau yang saat ini memiliki keyakinan bahwa Yesus itu hidup di dalam dirimu. Bahwa Yesus itu ada di dalam dirimu. Angkat tanganmu semuanya. Dan sama-sama kita berdiri. Saat ini berilah saat ini komitmenmu kepada Tuhan. Kau nyatakan di hadapan Tuhan. Dalam firman-Nya ini aku utuslah aku Tuhan. Aku mau menerima tanggung jawab itu. Setiap kau mengangkat tangan yang percaya bahwa Yesus itu ada di dalam dirimu. Katakan itu. Karena Tuhan mau pakai kau. Dimanapun kau berada. Apapun situasi dan kondisinya. Mungkin tidak tepat, mungkin gak baik waktunya. Tapi ingat. Tuhan mau menyatakan itu di dalam hidupmu. Tuhan mau berperkara di dalam hidupmu.
Jangan pernah engkau memandang dirimu rendah meskipun engkau masih remaja, masih anak-anak, masih pemuda. Sesungguh Tuhan percayakan itu suatu kuasa yang besar di dalam hidupmu. Jangan pernah engkau merasa rendah. Jangan pernah orang yang merendahkan hidupmu. Karena Tuhan selalu menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu menyertaimu. Saat ini satu kita di dalam doa. Apa yang saat ini kita imani, kita percaya bahwa Yesus adalah yang punya kuasa di dalam hidup kita. Mari kita mohon dalam doa kita untuk bangsa kita. Yakin bahwa setiap perkataanmu, setiap doa-doamu Tuhan mendengarmu. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Kami sungguh bangga memiliki bangsa Indonesia ini. Di mana Engkau tempatkan kami di sini ya Tuhan. Berarti Engkau Tuhan percayakan kami ya Tuhan. Untuk kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemimpin kami ya Tuhan. Presiden dan wakil presiden, beserta kabinet kerja dan jajarannya, pemerintahan dari tingkat pusat, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan. Kami mau menyatakan iman kami bersama-sama buat bangsa kami, buat para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Roh hikmat takut akan Tuhan yang selalu menyertai mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami, hingga bangsa kami boleh mengalami pertumbuhan, boleh mengalami kemajuan perekonomian ya Tuhan Yesus, dengan sistem pemerintahan yang ada dan program-program pemerintah yang dijalankan. Demikian juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bila mereka bersinergi bersama-sama untuk membangun negeri ini bersama dengan pemerintah ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati keamanan bangsa kami yang dipimpin oleh TNI Polri ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan sertai mereka untuk menjaga keamanan negeri ini ya Tuhan Yesus. Demikian juga dalam menjalankan tugas sebagai satuan tugas penanganan COVID-19 juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati TNI Polri, Satpol PP, demikian juga para medis ya Tuhan. Tuhan memberkati tenaga perawat, demikian juga dokter ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang saat ini bersatu untuk menangani COVID-19 di negeri kami ini. Tuhan memberkati mereka kesehatan, kekuatan, hikmat. Tuhan menyertai mereka. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Banjir, gempa bumi, gunung meletus ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan sertai, Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan memberkati penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ancaman dari luar, dari dalam ya Tuhan Yesus, paham radikal ya Tuhan Yesus, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka ya Tuhan Yesus, seperti hamba-Mu Paulus ya Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mengenal Yesus, sehingga mereka boleh mengenal keselamatan ya Tuhan. Tuhan jamah orang-orang yang memiliki paham radikal, memiliki rencana-rencana yang jahat buat negeri kami ini ya Tuhan, untuk memecah belah bangsa kami ini. Semuanya kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Malam hari ini, malam yang penuh sukacita, kami boleh bermazmur, kami boleh memuji, kami boleh menyembah-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana tanggung jawab yang boleh kami terima, dan tanggung jawab itu harus kami sampaikan, tanggung jawab ini harus kami lakukan, tanggung jawab ini harus kami sebarkan di dalam nama Yesus. Kekuatan firman itu menyertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap remaja, pemuda, penyebaran Injil di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang semakin nyata memberkati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Mereka semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberkati studi mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka. Tuhan, kami serahkan setiap remaja pemuda di tempat ini. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka.
Terima kasih Tuhan. Segala doa-doa dan pergumulan mereka ya Tuhan Yesus, Tuhan menggenapi. Dan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga orang tua mereka. Baik mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan jamah. Melalui anak-anakmu ini ya Tuhan Yesus. Orang tua mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka boleh bersama-sama beribadah bersama-sama. Dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pergumulan mereka dengan orang tua mereka ya Tuhan Yesus. Permasalahan kehidupannya ya. Setiap remaja pemuda ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan menjawab doa-doanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati iring dengan perjalanan kami, tutup bungkus oleh darah kuasa-Mu, menjauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, apapun ya Tuhan Yesus. Semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Kami pulang membawa damai sejahtera dan sukacita itu. Dan kami boleh beritakan pada orang terdekat kami di keluarga kami ya Tuhan Yesus. Apa yang boleh kami terima pada malam hari ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah yang tunggal, dan kuasanya dari Yesus Kristus, kuasa pengampunan yang besar. Dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Menyatu, membawa kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya. Kita semua yang percaya, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Kau terbesar dan termulia. Kau terbesar dan Mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar